Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah join tepat waktu untuk di sore hari ini di pertemuan ke-12 tanggal 13 Mei 2024 ya. Jadi sore ini kita akan presentasi kelas seperti biasa di pertemuan hari ini. Sebelum saya mulai kelas nanti, saya coba awali dengan review tugas di minggu lalu, rekan-rekan semua. Jadi pertemuan minggu lalu saya memberikan assignment kepada rekan-rekan untuk menjelaskan dalam bentuk video seperti biasa di YouTube terkait penjelasan keamanan informasi, kemudian terkait ISO 27001 standar sistem manajemen keamanan, kemudian terkait pentingnya audit rutin, keamanan informasi digital, dan juga cara bagaimana membangun keamanan informasi. Terima kasih rekan-rekan yang sudah mensubmit. Ada dua orang yang tidak mensubmit tugas. Cuman kalau kemarin di WA sama Komting, laptopnya rusak. Namun laptop rusaknya tiap minggu gitu ya. Dan orangnya sama yang jarang mensubmit tugas. Nah ini tolong yang jarang buat tugas diperbaiki untuk tugas-tugas mingguannya, kehadirannya tepat waktu. Saya selalu melihat ya mahasiswa-mahasiswa yang memang secara kehadiran ya menghargai kedisiplinan gitu ya. Kemudian juga teman-teman bisa mensubmit tugas tepat waktu itu salah satu cara untuk kita bisa ya mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Kalau memang kita statusnya sebagai mahasiswa ya cara bersyukur kita ya belajar dengan baik, kuliah dengan baik, membuat tugas dengan baik seperti itu. Oke, selanjutnya untuk presentasi di minggu ini itu saya berikan assignment kepada Safik dan Farul untuk menjelaskan kelima pertanyaan ini kepada Safik dulu ya. Mungkin Safik udah join di kelas sudah silakan Safik. Silakan Safik atau Fahrul. Izin Pak, kami pakai voice note Amin. Boleh, boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Bambang Nono SDMM. Coba biar nggak Dan storing, dimatiin yang ini punya kamu, punya Safik. Atau di mute yang punya Safik, jadi nggak storing dia suaranya. Oke, silakan. uh, sebelumnya terima kasih kepada dosen pengampu Pak Bambang Purnomo SDMM telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan uh, tentang tugas minggu kemarin yang dimana tentang cyber security. Untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama itu keamanan informasi, pentingnya melindungi aset berharga. Keamanan informasi adalah prosedur dan alat keamanan yang secara luas melindungi informasi perusahaan sensitif dari penyalahgunaan akses tidak sah, gangguan atau penghancuran informasi yang diberikan akurat dan lengkap. Right information adalah aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi. Keamanan informasi sangat penting karena informasi memiliki nilai dan harus dilindungi, sehingga menjadi penting bagi individu untuk melakukan perlindungan terhadap informasi. Lanjut. SO 27001 standar untuk ISO
27001 adalah standar informasi eh, adalah standar internasional yang diterbitkan oleh organisasi internasional untuk standarisasi ISO dan Komisi Elektroteknik Internasional. Untuk sistem manajemen keamanan informasi ISMS, standar ini dirancang untuk membantu organisasi tidak peduli ukuran atau industri dalam melindungi informasi mereka secara sistematis dan efektif melalui implementasi ISMS. ISO 27001 memungkinkan organisasi untuk membuktikan kepada klien dan pemangku kepentingan lainnya bahwa mereka mengelola keamanan informasi dengan baik. Standar ini sangat penting dalam era digital saat ini, di mana sistem informasi menjadi sangat penting untuk dijaga. Ancaman terhadap sistem informasi bisa datang dari dalam maupun luar organisasi. Oleh karena itu, perlu ada strategi dan teknik yang tepat untuk menjaga sistem informasi. Selanjutnya, Pak. Audit keamanan informasi internal. Yang pertama itu pengawasan sistem, pengawasan akses, pengawasan data. Selanjutnya pengawasan sistem operasional. Yang kelima pengawasan sistem manajemen. Keenam pengawasan sistem keamanan. Melindungi keamanan informasi digital pribadi. Menggunakan kata sandi yang kuat, melakukan update secara teratur, menggunakan antivirus, menggunakan jaringan keamanan, mengawasi akses, menggunakan jasa keamanan data profesional, menggunakan cloud computing dengan keamanan, mengawasi aktivitas online, menggunakan firewall, mengawasi koneksi internet. Lanjutnya, Pak. Membangun keamanan informasi pada perusahaan atau organisasi. Yang pertama, membuat kebijakan untuk menangani segala macam informasi. Selanjutnya, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Selanjutnya, memilih software yang aman untuk organisasi. Selanjutnya, meningkatkan keamanan password dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Farul ada join di kelas. Nggak join ya, nggak presentasi. Oke. Baik, saya minta buat semua anggota kelas untuk membiasakan diri untuk bisa well prepare. Well prepare itu artinya 15 menit atau setengah jam sebelum presentasi misalnya ya. Teman-teman bisa menyiapkan, kemudian materi yang diunduh itu dibuka. Jadi pada saat join pun teman-teman bisa siap dan nggak waiting lama. Kemudian kayak Farul gitu ya, bertugas presentasi harusnya bisa on time untuk presentasi. Jadi kita nggak menunggu apa ya tanpa kejelasan kehadiran gitu ya. Jadi untuk diperbaiki dan ini sangat penting buat nanti saat teman-teman di dunia kerja kehadiran kedisiplinan ya. Kalau dari sekarang kita nggak disiplin ya susah untuk melatih kemampuan kompetisi kita nanti di era bersaing saat ini gitu ya. Oke, terima kasih untuk Kak Amin Sobri tadi ya yang sudah presentasi di kelas. Saya coba izin melanjutkan untuk presentasi sore hari ini.
Sebentar materinya, oke. Oke, materinya sudah terlihat. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan ke-12 ini, saya akan menjelaskan mengenai artificial intelligence dan kejahatan-kejahatan atau cyber activity yang dilakukan di artificial intelligence ini yang harus kita waspadai. Dan sebelum masuk ke materi pertemuan ke-12 ini, saya ada video menarik dari TikTok yang mungkin bisa jadi renungan kita sebagai mahasiswa untuk bisa melatih daya saing kita agar bisa sukses di kemudian hari. Mungkin kalau sekarang kita belum menyadari ya, kita masih happy-happy, masih dikasih uang sama orang tua gitu, misalnya uang buat ngekos, buat kuliah gitu ya. Tapi kalau nanti setelah lulus ya, kalau kita nggak punya daya saing, kita akan sulit untuk bisa bersaing ya. Even teman-teman mau jadi entrepreneur, jadi pebisnis, jadi pengusaha, jadi karyawan BUMN, karyawan swasta ataupun PNS, teman-teman benar-benar harus memiliki daya saing yang tinggi seperti itu. Kita dengarkan yang pertama video dari Profesor Hamid Fahmi Jarkasi ya, Rektor Unida Gontor. Orang S1 itu mempunyai obsesi atau enggak? Ya, kalau orang enggak mempunyai obsesi, sekedar kuliah, sekedar masuk perguruan tinggi, he will be nobody nanti. Ya, he will get nothing in the future. Ya. Bayangkan sekarang, kalau anak S1 tidak mempunyai obsesi, dia akan jadi S2 apa dan S3 nanti seperti apa? Nah, itu menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita meyakinkan anak-anak supaya dari S1 itu mempunyai obsesi tersendiri yang mempunyai dampak terhadap langkah-langkah karir dia. Tapi orang itu sangat ditentukan waktu emasnya di S1 ini. S1 itu bagi saya berdarah-darah. S1 itu berdarah-darah. Di situ kalau Anda jadi di S1, S2 akan Anda akan mulus. Karena di situ sudah mempunyai studying habit, living habit, intellectual habit, termasuk juga bagaimana menghadapi tantangan yang merugikan diri kita sendiri. Orang S1 itu ada mempunyai skill yang Oke, mungkin ada pesan yang mendalam menurut saya yang disampaikan oleh Profesor Hamid ke kita semua di sini, bahwa di posisi rekan-rekan sebagai mahasiswa S1, ya teman-teman harus punya mimpi, harus melatih kedisiplinan ya. Tadi kalau beliau pesan melatih ini ya habit teman-teman ya, mulai dari living habit, kedisiplinan ya, kemauan teman-teman untuk bekerja keras untuk belajar sehingga ya kita bisa memiliki daya saing yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita kuliahnya jarang, kemudian buat tugas jarang, kemudian presentasi asal-asalan, nggak dipersiapkan dengan baik, ya akan sulit untuk bisa kita meningkatkan daya saing kita gitu. Sedangkan di luar sana yang lulusan dari ITB, UI yang jauh lebih pintar dari kita, yang lulusan dari universitas top-top dunia ya dari luar negeri, mereka memiliki kemampuan digital yang baik, kemampuan teknis yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa asing yang baik. Sedangkan kita ya kemampuan bahasa Inggrisnya susah, kemudian komunikasinya juga kurang baik, kemudian juga grogi, nggak pede ya, pas-pasan ya, nggak punya privilege ya, akan sulit untuk fakta di lapangan setelah lulus untuk kita bisa bersaing. Jadi sebelum rekan-rekan lulus dari Universitas Jambi, saya sebagai dosen praktisi yang melihat dengan nyata bagaimana kehidupan di dunia industri, pekerjaan, bekerja di perusahaan, rekan-rekan benar-benar harus memiliki kemampuan yang harus lebih baik ya. Kalau sekarang mungkin males, suka bangun siang misalnya ya, suka main game misalnya, kemudian malas kuliah, malas buat tugas, diubah lah ya. Jangan sampai menyesal, nanti kita harus mengulang, kemudian teman-temannya lulus 3,5 tahun, kemudian bekerja, ada yang kerja di Pertamina, sukses, kitanya baru 7 tahun, 8 tahun baru lulus, lontang-lantung ya.
Nah, harapannya karena saya bagian dari Universitas Jambi, saya pengen mahasiswa yang saya didik ini berubah sukses semua. Makanya saya selalu kasih notes, arahan gitu ya. Karena mungkin kalau materi yang saya ajarkan teman-teman bisa baca dari referensi di internet, Wikipedia, dari AI ya, kemudian dari Google ya, dari TikTok, dari YouTube dan semuanya. Tapi kalau misalnya pesan-pesan ini yang mungkin nggak didapatkan di tempat lain, karena saya pengen benar-benar mahasiswa ini, mahasiswa yang saya didik benar-benar bisa aware bahwa dunia saat ini kompetisinya makin keras. Kita benar-benar harus bersaing tinggi, daya saing yang tinggi, sehingga kita ya bisa hidup layak nanti ke depannya seperti itu. Nah, yang video yang kedua ada dari Mbak Vina, karyawan BUMN ya, di HR, di Human Resources. Mungkin bisa memberikan insight juga nih, kemampuan apa atau skill apa yang dibutuhkan nanti teman-teman setelah lulus gitu ya. Kita coba saksikan, dipahami ya. Ada 4 skill yang penting dan sangat dicari sampai tahun 2030. Apa saja? Yang pertama adalah kemampuan untuk bisa problem solving atau pemecahan masalah. Yang kedua adalah self management, kemampuan untuk bisa memanage diri kita sendiri. Bagaimana kemudian diri kita itu bisa naik secara kompetensi, secara ilmu. Dan yang ketiga adalah working with people, kemampuan untuk bisa bekerja sama dalam tim. Yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah technology adaptation, atau bagaimana kita bisa mengadaptasi diri kita dengan perkembangan teknologi yang ada. Nah, tadi ada beberapa notes yang diberikan oleh Mbak Vina ya. Teknologi adaptation, teman-teman sekarang sudah masuk ke dunia digital, masuk ke prodi digital, teman-teman sudah masuk on the track, di mana era saat ini di industri, di bisnis, di perusahaan, di instansi semuanya bermuara dan masuk ke arah digital. Jadi mau nggak mau kita benar-benar harus berubah, bertransformasi ke arah digital. Kita harus melek terkait perkembangan teknologi, internet, website ya, digital marketing dan lain sebagainya yang tentunya sangat dibutuhkan saat ini. Kemudian juga tadi ya, lift up behavior kita atau sikap kita yang mungkin sebelumnya males-malesan gitu ya, suka begadang, nggak punya kemampuan lebih, misalnya teman-teman bisa latih, belajar coding, pemrograman, teman-teman jago bahasa asing, teman-teman bisa berkompetisi sehingga teman-teman bisa memiliki daya saing yang tinggi dan tentunya juga ya eh, lebih baik nanti kehidupan ke depannya. Saya pikir demikian ya. Jadi tolong rekan-rekan, materi yang saya sampaikan, saya pikir teman-teman bisa belajar di luar sana. Namun beberapa poin yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman harus berubah, dilatih, sehingga teman-teman setelah lulus itu ya bisa berubah. Karena yang bisa merubah diri kita sendiri ya kita ya, bukan orang lain. Mungkin saya sendiri, orang tua teman-teman ya mungkin nggak bisa ngerubah teman-teman sendiri ya. Tapi kalau misalnya teman-teman dari dia dalam dirinya, oh saya harus berubah karena saya pengen sukses nanti ke kemudian hari. Jadi saya harus lebih rajin lagi, lebih belajar lagi, lebih bersyukur lagi dengan keadaan saat ini. Karena ya teman-teman ya di luar sana banyak yang pengen kuliah kayak teman-teman. Nah, teman-teman sudah diberikan kemudahan untuk bisa masuk Unja, lulus. Ya harusnya teman-teman bersyukur dengan cara ya belajar dengan baik ya. Oke, saya pikir demikian. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan terkait masalah artificial intelligence (AI). Sekarang AI ini menjadi sesuatu yang hype, sesuatu yang digemari oleh perusahaan-perusahaan IT dunia untuk dikembangkan, didevelop karena ini bisnis masa depan dan tentunya semua orang dengan adanya AI ini sangat dimudahkan ya. Jadi saya nanti akan mencoba menjelaskan mulai dari definisinya, sejarah, komponen-komponen penting di dalam penerapan AI, perbedaan AI, aplikasi AI dan beberapa kejahatan AI yang mungkin harus kita hadapi dan harus kita hati-hati seperti itu ya, karena konteks yang kita pelajari di mata kuliah cyber ini kejahatan-kejahatan cyber, di AI pun juga ada kejahatan-kejahatan cyber yang memang harus kita perhatikan dan waspadai. Sebenarnya AI ini apa sih? What is artificial intelligence?
Jadi menurut beberapa ahli, yang pertama dari Rich 91 ya, bahwa kecerdasan buatan ini adalah suatu studi bagaimana membuat komputer bisa mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kita nggak ngebayangin dengan adanya teknologi, software, aplikasi, pemrograman itu bisa memudahkan pekerjaan-pekerjaan kita terotomatisasi yang biasanya manual diinput oleh manusia satu persatu, sekarang dengan adanya sistem software pengembangan kecerdasan buatan atau AI itu bisa memudahkan orang untuk bisa ini ya untuk bisa memudahkan ya pekerjaan-pekerjaannya ya. Contohnya misalnya di Jepang ada hotel yang customer service atau petugas frontlinernya itu adalah robot gitu ya. Jadi kita nggak ngebayangkan bahwa robot itu bisa membantu pekerjaan manusia untuk melayani pelanggan seperti itu. Bayangkan ya, itu nggak belum pernah terjadi sebelumnya, namun dengan adanya kecerdasan buatan itu terjadi. Kemudian menurut Suparman tahun 91 bahwa artificial intelligence atau kecerdasan buatan merupakan subbidang pengetahuan komputer yang ditujukan untuk membuat software atau hardware yang sepenuhnya bisa menirukan beberapa fungsi otak manusia gitu ya. Jadi misalnya di rumah misalnya ya, kita bisa menghidupkan musik dengan cara menggunakan Google Assistant misalnya ya, atau kita menggunakan Bardi menghidupkan lampu otomatis ya, kayak saya di rumah saya men-setting dengan Bardi, saya mengotomatisasi menghidupkan lampu jam 6 sore otomatis hidup dan jam 5 subuh otomatis lampunya mati gitu ya. Itu adalah salah satu artificial intelligence yang tentunya mengubah dan membuat kita nyaman dan sangat membantu gitu ya. Kemudian yang berikutnya, menurut Sri Kusuma Dwi tahun 2003, bahwa artificial intelligence ini adalah ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer, software, dan lain sebagainya dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Intinya, dengan adanya artificial intelligence ini, pekerjaan-pekerjaan kita, kemampuan-kemampuan kita itu bisa ditiru oleh sistem robot, aplikasi, software, atau hardware yang memudahkan pekerjaan-pekerjaan atau kehidupan kita seperti itu ya. Contohnya misalnya ya ada alat yang bisa nyapu dan ngepel sendiri, robot yang bulat dan dia bisa warawiri sana kemari gitu ya. Jadi dia mana yang sudah disapu, mana yang sudah dipel, dia bisa tahu, kemudian dia akan mengepel di tempat lain. Seperti itu adalah salah satu pengembangan yang nggak kita sangka-sangka. Dulu kita harus membayar pembantu, misalnya sekarang kita dengan adanya robot pembersih, kita bisa tinggal mencet, kemudian dia bergerak ke sana kemari untuk membersihkan lantai rumah kita, misalnya seperti itu. Kemudian sejarah artificial intelligence atau AI itu ada yang pertama Turing test. Jadi seseorang penanya dan dua objek yang ditanyai, kemudian penanya tidak melihat langsung kepada objek yang ditanyai. Kemudian penanya diminta untuk membedakan jawaban komputer dan jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jika tidak dapat membedakan, berarti cerdas ya. Jadi sejarahnya itu adanya Turing test untuk melihat seberapa hebat suatu komputer atau software untuk bisa menjawab pertanyaan yang harusnya dijawab manusia tapi bisa dijawab dengan robot atau dengan mesin. Nah, komponen-komponen artificial intelligence atau AI itu yang pertama di komputer itu ada yang namanya inputan, kemudian ada juga masalah, kemudian pertanyaan ya. Jadi basisnya pengetahuan, kemudian outputnya nanti adalah jawaban atau solusi ya. Misalnya kayak saya nih ya mencari informasi, referensi juga menggunakan AI. Nanti saya tunjukkan bagaimana AI ini juga bekerja ya, yang memudahkan kita untuk bisa membuat materi presentasi, membuat desain, mengedit foto dan lain sebagainya ya. Kemudian juga membuat aplikasi kecerdasan basisnya pengetahuan atau knowledge base berisi fakta-fakta, teori, pemikiran, hubungan antara satu dengan lainnya. Kemudian motor interferensi, interference engine yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi dari referensi kan di Google Search Engine
Itu kan banyak artikel, termasuk saya dari 2003, 2000, saya membuat blog ya, blogspot dulu ya, kemudian posting informasi artikel ya. Jadi kalau kita mencari informasi, ketika tulisan kita itu memang bermanfaat gitu ya, orang akan masuk ke link kita ketika mencari informasi gitu ya. Jadi pada saat artificial intelligence ini bekerja, mereka akan mengumpulkan informasi-informasi, referensi, kemudian menyimpulkan berdasarkan dari pengalaman yang ada seperti itu. Nah, perbedaan antara AI dengan kecerdasan alami, ya kalau kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini lebih permanen, lebih mudah diduplikasi atau disebarkan, lebih murah tentunya ya, konsisten karena ya dari teknologi komputer ya, tidak duplicate misalnya ya, dapat didokumentasikan dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem. Jadi dengan adanya sistem atau teknologi, kita bisa melihat historinya misalnya seperti itu. Kemudian dapat mengeksekusi tugas lebih cepat tentunya karena menggunakan sistem ya. Dapat menjalankan tugas tertentu lebih baik dari banyak dan kebanyakan orang. Kemudian untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun, harus bekerja dengan inputan simbolik dan sangat terbatas. Nah, kalau kecerdasan alami, misalnya kecerdasan otak manusia, misalnya ya, cepat mengalami perubahan, bersifat lebih kreatif ya, manusia dikenal makhluk yang kreatif, tidak mudah diduplikasi dan disebar karena mentransfer pengetahuan manusia ke satu orang ke orang lain itu membutuhkan proses yang lama, lebih mahal karena harus mendatangkan seorang yang misalnya expert di bidang tertentu, misalnya kita harus membayar expert, ahli, kemudian juga senantiasa berubah-berubah, kemudian kecerdasan alami sangat sulit untuk diproduksi lagi ya, lebih lama dalam mengeksekusi tugas tertentu, memiliki kelemahan dalam menjalankan tugas, kreatif. Kemudian mungkin orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung dan pemikiran manusia itu dapat digunakan secara luas. Nah, aplikasi artificial intelligence ini ada beberapa ya, mungkin sehari-hari kita gunakan ya rekan-rekan semua. Yang pertama itu sistem pakar atau expert system. Jadi di sini komputer itu digunakan sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar. Kemudian pengolahan bahasa alami, natural language processing, dapat mengolah bahasa alami, dapat berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Mungkin teman-teman sering gunakan ya, misalnya aplikasi Siri atau Google Assistant gitu ya. Pengenalan ucapan, speech recognition, melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara ya. Robotik sistem sensor, computer vision, kayak Apple Vision misalnya ya. Orang mungkin masih aneh ya, orang pakai kacamata kayak kacamata renang, tapi ternyata itu adalah suatu komputer canggih misalnya. Kemudian intelligent computer aided instruction ya, komputer yang dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar. Kemudian game playing juga yang mungkin teman-teman suka main game nih ya. Di situ ada asisten, chatbot dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contoh penerapan artificial intelligence yang saya yakin rekan-rekan gunakan ya. Hey Siri ya, ini mungkin di pengguna Apple, Google Assistant yang mungkin teman-teman gunakan di pengguna Android. Nah, ini yang mungkin sering saya gunakan juga ketika saya mencari referensi di gemini.google.com ini, AI-nya Google. Jadi kita bisa mencari informasi, pertanyaan. Kalau dulu pas zaman saya masih sekolah itu ada RUPL ya, buku yang tebel kita harus mencari satu-satu berdasarkan kategori nya. Kalau sekarang enggak, kita tinggal ketikkan aja, kita dapat informasi. Kemudian yang berikutnya ada juga eh, Tom App ya. Tom App ini saya beberapa kali gunakan juga, bisa membantu saya untuk membuat presentasi dalam bentuk PowerPoint. Jadi kita pengen tolong buat presentasi mengenai cyber security ya. Dia akan merangkum dan meresum dan membuat dalam bentuk PowerPoint. Ini canggih banget, keren. Nah, di Telkomsel sendiri contohnya yang kita buat itu ada asisten virtual namanya Veronica, di mana Veronica ini sebagai artificial intelligence berupa chatbot, di mana si pelanggan itu bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan cara ketik chatbot di Veronica seperti itu. Nah, Bardi contohnya, Bardi ini bisa bisa digunakan di laptop atau di PC untuk memudahkan
kita dalam melihat CCTV, mematikan on off atau masuk menggunakan smart key dan lain sebagainya. Mungkin saya coba memberikan contoh yang menurut saya menarik ya. Dan ini juga saya gunakan terus gitu ya. Mungkin teman-teman sebagai mahasiswa juga saya pikir bisa menggunakan gitu ya. Contohnya misalnya saya pengen pakai menggunakan Bard OpenAI dari Google yang bisa memudahkan untuk kita mendapatkan referensi informasi yang dirangkum lebih rapi dan lebih nyaman digunakan dibandingkan Google Search Engine misalnya. Nah, contohnya misalnya siapa rektor Unja Universitas Jambi 2024. Nah, jadi bisa kelihatan gitu ya, bisa lebih rapi lagi. Dia merangkum beberapa informasi dari artikel, kemudian dijadikan suatu informasi yang berupa kesimpulan gitu ya. Ini canggih banget juga. Kemudian misalnya ini yang sering saya gunakan juga, misalnya remove background gitu ya. Ini canggih, kita bisa tanpa harus ya mungkin kemampuan kita yang mungkin menggunakan Photoshop atau Corel biasa aja nggak bisa, kita bisa menghapus latar gambar kita misalnya ya, membuat pas foto misalnya ya. Kalau kita harus ke foto studio bayarnya mahal, kita cukup foto pakai handphone dengan kualitas high resolution, kemudian kita ganti fotonya, kita bisa gunakan. Ini juga sangat canggih gitu ya. Jadi sekarang banyak nih aplikasi-aplikasi AI yang tentunya bisa memudahkan kita dalam bekerja, membuat tugas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya coba lanjutkan rekan-rekan semua. Tentunya di eh, artificial intelligence ya, yang notabene sangat memudahkan kita dalam bekerja, dalam membuat tugas, dalam kehidupan kita. Ternyata juga banyak juga kejahatan yang terjadi karena berkaitan dengan koneksi internet, security, kemudian kebobolan ya, dan lainnya. Ada beberapa kejahatan cyber yang muncul dengan adanya dunia artificial intelligence ini yang perlu kita waspadai agar kita tidak dirugikan oleh kejahatan-kejahatan ilegal ini. Contohnya kejahatan cyber malware ya. AI dapat digunakan untuk membuat malware yang lebih canggih dan lebih sulit dideteksi ya. Kita misalnya minta buat worm atau virus malware dengan menggunakan AI misalnya ya. Kemudian phishing, AI dapat digunakan untuk membuat email phishing dan situs web palsu gitu ya. Jadi kita pengen membuat situs rekrutmen, mensubmit data, tiba-tiba ternyata itu adalah website palsu gitu ya. Dan mendapatkan informasi pribadi sehingga kita bisa kebobolan rekening kita atau kredit kita, misalnya seperti itu. Ada juga deepfake nih mungkin yang teman-teman lagi nge-hype misalnya ya. Jadi AI ini dapat digunakan untuk membuat video mukanya orang lain, tubuhnya orang lain yang berbeda gitu ya. Jadi hati-hati juga nih, banyak juga yang kejadian ya, video porno gitu yang mukanya digunakan muka orang lain, tubuhnya digunakan orang lain hingga bisa disalahgunakan oleh kejahatan-kejahatan cyber ya. Kemudian audio juga ya, mungkin teman-teman lihat coba ada Eka Gustiawan kalau nggak salah yang di TikTok ya, dia membuat renovasi musik gitu ya. Band SMP mana misalnya ya, suaranya jelek, kemudian aransemen lagunya berantakan, tiba-tiba dirapikan sehingga bagus. Kemudian suara vokalisnya yang jelek direnovasi dengan menggunakan AI audio sehingga suara si Eka seolah-olah adalah suara si penyanyi yang menyanyi tersebut gitu ya. Jadi deepfake ini banyak digunakan untuk merusak reputasi seseorang, menyebarkan informasi yang salah atau memeras korban. Jadi memang harus berhati-hati.
Nah, kejahatan lainnya dari AI, dari cyber adalah kejahatan finansial. AI dapat digunakan untuk melakukan penipuan keuangan, seperti pencurian data pribadi pelanggan, ya, pencucian uang, money laundering. Kemudian kejahatan kekerasan, AI dapat digunakan untuk merencanakan dan melakukan kejahatan kekerasan seperti perampokan dan pembunuhan. Terorisme, AI dapat digunakan oleh kelompok untuk menyebarkan propaganda, berita, propaganda ya, merekrut anggota baru dan merencanakan serangan. Jadi ada hal-hal yang tentunya setiap segala sesuatu itu ada positif dan negatif ya, ada yang baik, ada yang negatif yang tentunya kita harus hati-hati. Nah, ini contohnya ya, rekan-rekan semua. eh Kita bisa upload foto kita, terus nanti mukanya di sini akan berganti dengan muka kita, ya. Jadi dengan menggunakan pica-ai.com, ya. Jadi luar biasa, kita bisa bahkan beberapa aplikasi lain kita bisa mengganti pakaian kita dengan jas, dengan mukanya, dengan muka kita gitu ya. Jadi sangat canggih, semakin ke sini ini sangat membantu, namun kita juga harus hati-hati bahwa kejahatan di AI itu juga terjadi. Contoh beberapa referensi, mimpi buruk di dunia digital, tindak kejahatan yang dilakukan oleh entitas artificial intelligence, kemudian beragam kejahatan mulai memakai kecerdasan buatan ya. FBI memperingatkan tentang bahaya kecerdasan buatan. Jadi referensi ini bisa memberikan insight atau membuka wawasan kita bahwa di setiap sesuatu itu pasti ada dua sisi pisau, ada yang positif, ada yang negatif, yang tentunya harus kita pahami, apalagi teman-teman berasal dari prodi digital dan belajar di cyber ya, untuk bisa lebih dalam lagi untuk mengetahui hal-hal yang mungkin awam, tapi kita harus benar-benar aware karena banyak terjadi kejahatan di sini. Oke, saya pikir cukup rekan-rekan semua. Rekan-rekan bisa membaca, saya membuka cakrawala ke rekan-rekan. Rekan-rekan bisa mencari informasi sedalam-dalamnya di internet, sehingga teman-teman bisa lebih mengetahui lebih dalam tentang perkembangan tentang di dunia AI. Nah, untuk minggu depan, saya minta rekan-rekan untuk mencari 5 contoh aplikasi, website, software, aplikasi, dan lain sebagainya mengenai kecerdasan buatan atau AI, dan dijelaskan misalnya sebelah kiri ini adalah gambar aplikasi X, kelebihan, fungsinya, dan lain sebagainya, misalnya sebelah kanan penjelasannya gitu ya. Jadi buat 5 slide, masing-masing aplikasi 1 slide gitu ya, dan jelaskan fungsi dan aplikasi tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, minggu depan saya minta Haziel Rifazon dan Nanda Anenam Elizabeth Nenggolan untuk presentasi dari 5 contoh ini. Kalau sebisa mungkin berbeda ya untuk presentasi Haziel Rifazon, misalnya lima aplikasinya apa, si Nanda Ena aplikasinya apa. Jadi kita bisa menambah insight, oh ternyata ada aplikasi canggih nih yang bisa kita gunakan untuk membuat tugas, membuat desain, atau membuat materi presentasi, atau membuat aplikasi video dan lain sebagainya ya. Baik, rekan-rekan, saya pikir cukup untuk materi di hari ini. Ada yang mau ditanya, silakan. Kalau enggak, saya coba absen dulu untuk di sore hari ini. Saya coba absen dulu ya. Oke, hari ini tanggal 13 Mei 2024. Oke, saya coba absen dulu rekan-rekan. Muhammad Amin Sobri ada? Muhammad Soamin? Hadir, Pak. Oke,
Raffi Pratama, Hadir Pak. kemudian Muhammad Syafiq, Hadir, Pak. Nanda Ena. Hadir Pak. Jangan lupa presentasi Nanda minggu depan ya. Oke, Farul, Hadir Pak. kenapa nggak presentasi tadi Farul? Maaf Pak, soal itu kan Bapak kalau di WA kemarin nyebutnya Hazel yang presentasi Pak. Hah? Kalau di sini Farul loh. Coba deh Bapak cek WA Pak. Oh kan ini sih based on ini aja, based on ini aja, based on pokoknya misalnya nih yang saya buat di sini ini ya si Haziel sama Nanda. Nah harusnya kalian berdua nih yang presentasi. Nah kalau yang sebelumnya kan ini ya kalau nah yang sebelumnya itu kan Bapak ada di WA Bapak chat. Silakan Hazel dan Sapik untuk apa Pak? Untuk presentasi, untuk siapkan materinya presentasi minggu depan. Bapak chat. pokoknya referensinya pakai yang di sini ya, yang di apa? Yang di PPT mungkin saya salah mention, tapi tolong untuk ke depannya di sini ya, yang di misalnya saya mention di sini di presentasi ini berarti ya kalian yang bertugas untuk buat presentasi. Terus juga tadi telat join ya, Farul ya. Maaf Pak, saya lagi di rumah sakit Pak. Oke. Oke, selanjutnya Roy Apriansa ada? Roy? Alfa ya. Kemudian Muhammad Farhan. Hadir Pak. Kemudian Umar. Umar ada? Oke, Fadri. Hadir Pak. Irsa. Hadir Pak. Ayu. Hadir Pak. Oke, Ilyas. Ilyas ada? Hadir Pak. Ada Pak. Oke, kemudian Mariani. Baik tadi Pak. Sorry Pak. Siapa? Ya kendala sinyal Pak tadi. Siapa? Siapa? Roy Pak. Roy hadir Pak. Mana? Roy Pak. Aduh sinyalnya. Kok nggak ini ya Kak? Gabung-gabung ya nggak sendiri-sendiri ya? Gabung Pak. Samu Sapik tadi Pak. Oh, kenapa gabung? Aduh. Next sendiri-sendiri aja biar bisa ini ya. Soalnya indikasi kecurangan bilang hadir nggak taunya nggak hadir gitu kan sayang banget. Oke, Nela Agustina. Hadir Pak. Oke, Yolanda. Hadir Pak. Shakira. Hadir Pak. Akil. Akil ada? Hadir Pak. Oke, Akbar. Hadir Pak. Oke. Baik. Hadir Pak. Oke, baik. Saya pikir cukup rekan-rekan. Nggak apa-apa, rekan-rekan pasti merasa ini ya, merasa wah Bapak terlampau eh, tegas, disiplin gitu ya. Namun itu saya pikir untuk melatih teman-teman sendiri, karena nanti pada saat lulus dunia nggak seindah yang teman-teman bayangkan. Jadi harus benar-benar berubah dari sekarang ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berkenan, bisa merubah mindset pola pikir kita karena kuliah itu yang dirubah itu adalah mindset. Kalau teman-teman nggak kuliah ya mungkin saya pikir belum tentu yang nggak kuliah itu nggak sukses juga ya. Banyak yang nggak sekolah ternyata di kehidupan nanti di masyarakat mereka lebih sukses, lebih sukses secara materi dan lain sebagainya. Namun
Yang terpenting ketika teman-teman kuliah ada teman-teman merubah mindset, pola pikir, networking, melatih kemampuan komunikasi, ya, terdidik, ya, teman-teman lebih disiplin dan lebih memiliki wawasan yang berbeda. Saya pikir demikian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi